Bapa di dalam surga, Engkau adalah alat yang teramat baik dan setia dalam kehidupannya kami. Kami sungguh mengucap syukur yang begitu besar untuk hari yang indah ini, di mana kami boleh kembali berkumpul sebagai satu keluarga rohani di hadirat-Mu yang begitu kudus. Tuhan Yesus, hari ini kami disadarkan bahwa waktu berjalan begitu cepat. Gak terasa oleh anugerah Engkau, kami semua telah berjalan melewati setengah tahun di tahun 2026 ini. Sepanjang 6 bulan ke belakang, kami tahu ada begitu banyak perjuangan, air mata, tapi juga ada begitu banyak kemenangan dan tawa yang kami lalui bersama Engkau. Tapi satu hal yang pasti, kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua murni karena pemeliharaan dan kesetiaan Tuhan yang gak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupannya kami. Tuhan, kini saatnya bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mau meletakkan sejenak segala beban pikiran kami, kekhawatiran akan hari esok, maupun keletihan batin yang kami bawa dari rumah. Kami berdoa Tuhan demi otoritas nama-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja, melembutkan tanah hati kami masing-masing, agar siap menerima taburan benih kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Berbicara kepada kami pribadi demi pribadi, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, selamat pagi saudara terkasih. Ya, sebelum saya membagikan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Seperti biasa, nama saya Kris Sukatmono. Istri saya bernama Filia Yosunarto. Anak saya ada 3, Carola, Axelian, dan Niklaus. Dan saya melayani sebagai gembala di gereja MDC Bandar Lampung, Masa Depan Cerah, bersama dengan Bapak Pendeta David Handiyoko. Dan juga saya melayani sebagai pemimpin kesan. Judul firman saya hari ini adalah iman yang semakin mendalam. Saudara, di masa kini sangat lumrah bagi kita semua untuk saling bertukar nomor telepon dengan orang yang baru kita temuin, ya. Coba lihat di HP masing-masing, lihatnya nggak usah sekarang. Ada berapa nama yang tersimpan di handphone saudara, phonebook saudara? Mungkin ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Di HP saya sendiri, saya cek iseng, ada lebih dari 3.000 nama di handphone saya. Kadang ya saudara, saking banyaknya nama di handphone, kita kalau lagi iseng periksa daftar kontak handphone kita suka bingung sendiri, ini siapa ya? Iya gak sih? Karena sering lupa nama aslinya, kita namain orang itu berdasarkan ciri fisik atau tempat usahanya. Contoh, Budi Gondrong. Artinya apa? Hah? Iya betul ya. City Laundry. Artinya apa? Iya, tukang laundry. Gunawan Alpukat. Hah? Iya, Gunawan yang jualan alpukat maksudnya, betul. Pertanyaannya sekarang, dari sekian banyak nama yang ada di handphonenya kita ini, ya, berapa banyak sih orang-orang itu benar-benar kita kenal? Dan berapa banyak orang yang kita hanya sekedar tahu, atau malahan kita nggak ingat lagi siapa orang itu? Bukannya nggak mungkin saat melihat nama itu di handphone kita jadi mikir, siapa ya orang ini, ya kan? Saya nggak terkejut kalau dari sekian banyak nama di handphonenya kita,
Mungkin nggak sampai 10% orang yang sungguh-sungguh kita kenal. Jadi ingat ya saudara, tahu dan kenal itu dua hal yang berbeda. Tahu hanyalah sebatas pengetahuan di otak. Tapi kalau kenal berkaitan erat dengan relasi dalam hatinya kita. Yang mengerti katakan amin. Hal yang sama persis seringkali terjadi dalam hubungan kita sama Tuhan. Banyak orang Kristen yang hanya sekedar tahu siapa Yesus itu. Mereka bisa tahu mungkin karena dari kecil dia sekolah minggu. Lalu dia tahu karena pernah baca kisah kehidupan Yesus. Tahu karena dia pernah dengar khotbah. Sayangnya kedekatan mereka dengan Yesus hanya berhenti sebatas pengetahuan di kepala. Tapi nggak pernah sungguh-sungguh sampai kepada pengenalan batin. Hubungan mereka sama Kristus itu jadinya kayak cuma sambil lalu aja. Dingin dan gak akrab. Mirip seperti yang tadi saya ceritakan, nama-nama asing yang kesimpan di daftar kontak handphonenya kita. Sekedar tahu, sekedar ada, tapi gak sungguh-sungguh kenal secara pribadi. Ada yang dari kita mungkin rajin baca Alkitab, tapi tujuannya cuma sebatas nambah ilmu teologi kita di otak kita. Supaya apa? Biar gak kalah debat waktu bahas di Kesan. Alkitab itu bukan sekedar buku sejarah. Alkitab adalah surat cinta Tuhan untuk kita. Katakan amin. Kita gak akan pernah bisa kenal secara mendalam loh dengan Yesus kalau kita gak mau meluangkan waktu khusus untuk duduk diam, baca firman, dan membiarkan kata-katanya itu menegur atau nguatin kita secara pribadi. Punya pengetahuan tentang Tuhan itu sangat penting dan perlu. Tapi itu aja gak cukup. Pengetahuan tanpa pengenalan akan Tuhan gak akan bisa menghasilkan perubahan besar di dalam hidup orang itu. Di masa-masa yang penuh ketidakpastian dan kesukaran seperti hari-hari ini saudara. Pengenalan batin akan Tuhan adalah jangkar yang mutlak untuk kita perluin. Di kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32b, dia tulis rahasia yang luar biasa. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan gak bilang umat yang mengetahui Allahnya. Tapi firman Tuhan katakan umat yang mengenal Allahnya. Pengenalan kita akan Tuhan memampukan kita loh melewati masa sukar tanpa jadi berputus asa. Ya mengerti katakan amin. Pengenalan akan Tuhan itulah saudara yang akan menyanggupkan kita untuk terus melangkah berjalan bersama Tuhan. Sampai kita mencapai masa depan indah yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupannya kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Untuk ngerti gimana pengenalan akan Tuhan ini bisa tumbuh seiring mendalamnya iman kita. Mari kita baca di kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Saya bantu bacakan buat saudara. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sebelum kita melihat poin-poinnya, kita perlu ngerti dulu nih, apa yang sebenarnya terjadi saat Rasul Paulus menulis surat ini ya. Saat nulis surat Efesus ini, Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara di kota Roma. Ketika jemaat di kota Efesus mendengar kabar kalau bapak rohani mereka ditangkap dan dikurung di balik jeruji besi, hati mereka tuh mulai goyah loh saudara. Mereka jadi cemas, tawar hati, dan mungkin mereka mulai meragukan Tuhan.
Kalau Paulus yang begitu setia aja, berakhir tragis di penjara, menderita. Gimana nasib kita? Di tengah situasi jemaat yang sedang diliputi kekhawatiran itu, Paulus melayangkanlah surat ini. Tapi gokilnya saudara, di dalam penjara yang dingin itu, Paulus nggak nulis surat yang berisi keluhan atau dia minta dikasihani. Sebaliknya, Paulus justru sujud, berlutut, berdoa. Bukan untuk dirinya, berdoa untuk jemaat Efesus. Paulus tahu betul bahwa satu-satunya cara supaya jemaat bisa lewatin masa-masa sukar tanpa berputus asa adalah kalau mereka punya iman yang mendalam dan hubungan yang karib dengan Kristus. Keadaan di luar boleh aja menekan, tapi kalau batin kita dikuatin sama Tuhan, kita akan tetap mampu melangkah maju. Dari doa Paulus dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 14-17 ini, kita bisa lihat 3 pelajaran penting. Bagaimana iman membuat kita makin dekat dengan Kristus. Yang pertama, iman adalah anugerah dari Allah Bapa. Mari kita perhatikan di Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai yang 15. Rasul Paulus tulis gini, aku sujud kepada Bapa yang darinya semua keluarga, yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Saat terkurung di penjara Roma, Paulus tahu jemaat Efesus merasa kecil hati, saudara. Minder. Karena status mereka sebagai jemaat non-Yahudi yang sering dianggap orang luar. Di ayat yang ke-15 dikatakan semua keluarga menerima namanya dari Bapa. Dengar baik, di zaman dulu seorang anak baru diakui secara sah kalau sang bapak memberikan nama kepada anak itu. Melalui ayat yang ke-15 ini, Paulus ingin negesin loh, bahwa di hadapan Allah, posisi jemaat Efesus sangat berharga. Status mereka sah sebagai anak dalam keluarga Allah. Yang mengerti katakan amin. Kita semua diadopsi murni karena anugerahnya. Kesadaran akan identitas baru inilah yang membuat Paulus bersujud, berdoa, mengagumi betapa besarnya anugerah Allah bagi jemaat. Bapak Ibu, mari kita renungkan sejenak sih. Apa itu anugerah? Anugerah bukanlah upah yang diberikan kepada orang yang sudah berbuat baik. Anugerah justru diberikan kepada orang yang gak layak menerimanya. Anugerah adalah pelukan kasih Allah yang menjangkau kita saat kita masih berdosa, kotor, pemberontak, dan sebenarnya pantas dihukum. Lalu kenapa Allah bisa ngampunin orang berdosa seperti kita-kita ini? Karena hukuman yang seharusnya menjadi bagiannya kita telah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Rasul Paulus ngalamin sendiri gimana anugerah yang gak masuk akal itu ngejamah dan ngeruntuhin egonya yang keras itu. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, saat itu Saulus yang kemudian dalam Kisah Para Rasul lebih sering disebut Paulus sedang berada di puncak amarahnya. Dengan napas yang berkobar-kobar oleh karena kebencian ya. Dia nunggang kuda lah ceritanya menuju ke Damsik. Membawa surat kuasa resmi, tujuannya apa?
buat nangkepin, nyeret-nyeret, menjarain orang-orang Kristen. Dia ngerasa dirinya paling benar, paling suci, dan mengira dia sedang membela Tuhan dengan cara membinasakan pengikut Yesus. Tapi di tengah jalan menuju Damsyik, tiba-tiba ada sebuah cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Cahaya itu begitu dahsyat sampai membuat Paulus terlempar jatuh dari kudanya ke atas tanah. Dan seketika itu juga membuat mata Paulus menjadi buta. Di tengah debu jalanan, dalam kondisi buta, gak berdaya, sebuah suara terdengar memanggil namanya. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dengan gemeter, Paulus tanya, siapakah engkau Tuhan? Dan jawabannya sungguh meremukkan hati Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bapak Ibu, coba bayangin posisi saat itu si Paulus ini. Dia sadar saat itu dia sedang salah total. Dia baru aja nyadarin bahwa sosok yang dia musuhin selama ini ya adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Logikanya saat itu Paulus pasti mikir, mati gua kali ini. Habis hidup gua sekarang. Tuhan pasti akan binasain gue. Pasti sebentar lagi petirnya nyamber gue nih. Sinarnya aja udah bikin mata gua buta, apalagi petirnya. Paulus pikir gitu karena dia sudah nganiaya jemaatnya. Paulus sudah pasrah, nunggu hukuman mati yang sangat layak. Dia terima. Tapi disinilah saudara, anugerah itu bekerja dengan cara yang sangat-sangat mengejutkan. Tuhan Yesus gak balas dendam di saat itu. Tuhan gak pakai kuasanya untuk ngancurin Paulus jadi abu. Sebaliknya, di tengah kebutaan dan ketakutan Paulus, Tuhan justru menjamah. Dengan kelembutan yang gak masuk akal. Yesus bilang begini, ayo bangun dan pergilah ke dalam kota. Tuhan gak langsung matiin Paulus, ya, tapi Tuhan milih Paulus. Tuhan pulihkan matanya Paulus dan ngadopsi Paulus masuk jadi bagian dari keluarganya. Bayangin, saudara, seorang musuh nomor satunya orang Kristen di zamannya itu. Dalam sekejap diangkat jadi anak kesayangan dan diberikan identitas hukum yang sah sebagai anggota keluarga kerajaan sorga. Anugerah kasih dan pengampunan Kristus yang gak masuk akal inilah saudara, yang menghancurkan kesombongan Paulus dan mengubahnya total, yang akhirnya jadi seorang rasul. Yang mengerti katakan amin. Gaya hidup Paulus berubah total saudara. Karena apa? Karena dia tahu diri. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Jangan sampai bisnis kita sekarang hebat. Aduh, sorry ya, aku udah gak bisa pelayanan lagi. Sorry loh, bukannya aku gak mau pelayanan loh. Tapi memang aku nih hari-hari ini full meeting. Lupa kalau dia pernah nangis-nangis di kaki Tuhan pas modal kita lagi udah cekek. Jangan sampai udah pintar pelayanan, dipercaya ini itu, mulai jadi orang yang susah diatur, sombong. Tolong ya, aku di jadwalnya kalau level acaranya itu dihadiri oleh yang gram-gram. Pastor gram, selebgram, kilogram. Nggak lucu ya, terlalu serius. Lupa kalau dulu kita ini siapa sebelum diselamatin Tuhan.
saat kita sadar kalau iman kita hari ini bukanlah upah dari kebaikannya kita. Bukan karena kita rajin atau suci. Tapi karena pelukan anugerah Bapa yang nangkep kita di tengah jalan pemberontakannya kita. Seperti yang dialami oleh Paulus itu sendiri. Saya mau bilang gini, kalau kita pahamin itu, kalau kita sadarin itu, disitulah iman kita dibawa semakin mendalam. Amin. Kita tersungkur, nangis, bertobat, ngikut Tuhan, bukan lagi karena ketakutan atau kewajiban agama. Tapi karena hati kita telah ditaklukin, dilelehin oleh cintanya yang begitu besar. Kita kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kita berikan tepuk tangannya paling meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Kita masuk poin yang kedua. Iman akan membuat kita semakin dekat dengan Kristus karena iman adalah karya dari Roh Kudus. Kita perhatikan situasi jemaat Efesus saat itu. Seperti yang kita bahas di awal, jemaat Efesus sedang dilanda kecemasan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka kehilangan figur pemimpin rohani. Berada di penjara saat itu, Paulus memiliki keterbatasan fisik. Jarak Roma ke Efesus begitu jauh, terpisah oleh daratan dan lautan. Paulus gak bisa pantau, mendisiplinkan atau menguatkan jemaat secara langsung setiap saat. Di ayat yang ke-16 ini Paulus tulis begini, aku berdoa supaya ia menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Tapi melalui ayat yang 16 ini, Paulus ingin mengungkapkan sebuah kebenaran yang menguatkan jemaat Efesus. Paulus itu seakan-akan mau ngomong gini, ya, jemaat Efesus dengerin. Tubuh fisikku memang terbatas saat ini. Aku dikurung di penjara Roma dan gak bisa hadir secara langsung untuk ngejagain imannya kalian. Tapi dengerin, Roh Kudus yang ada di dalam kalian gak dibatasi oleh jeruji besi. Gak dibatasi oleh jarak. Dan gak dibatasi oleh keterbatasan fisik manusia. Paulus mengalihkan fokus jemaat Efesus ini dari ketergantungan kepada manusia, yaitu figur Paulus itu sendiri, kepada ketergantungan penuh pada karya Roh Kudus di dalam batin mereka sendiri. Jadi di poin yang kedua ini saya mau bilang apa? Kunci kemenangan iman kita bukan terletak pada hilangnya tantangan di luar, tapi pada kekuatan supranatural dari Roh Kudus yang menopang batin kita setiap hari ya. Roh Kudus adalah pelatih agung yang tinggal dalam hidupnya kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Hari-hari ini saudara lagi pada demam Piala Dunia kan? Di mana ada seorang striker yang bernama Erling Haaland. Pada nggak ikutin ya Piala Dunia.
Oh, karena pagi-pagi baca Alkitab semua nih, puji Tuhan. Saya termasuk orang yang gak ikutin Piala Dunia. Tapi tiba-tiba di sosial media saya viral muka yang bernama Haaland ini. Saya scroll lah terus, Haaland, terus mukanya muncul, siapa ini orang gitu loh. Ya, sampai muncul ada lagunya kan, tahu saudara ya? Haaland, Haaland, na 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 ha 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 Haaland. Ya, terus baca Alkitab ya nggak apa-apa di rumah. Terus gaya dia unik ya, tahu kan gaya unik? Nonton kayak makanya Instagram tuh. Di usia yang masih muda, 25 tahun, dia jadi sosok penting yang membawa negaranya, Norwegia, bisa kembali tampil di putaran Piala Dunia setelah penantian panjang selama 28 tahun. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, di Piala Dunia 2026 ini, Haaland mimpin negaranya menyingkirkan tim raksasa bola dunia, Brazil, di babak 16 besar untuk melaju ke perempat final. Menariknya, ini adalah penampilan perdana Haaland di putaran Piala Dunia. Namun ia mampu meruntuhkan kemustahilan di hadapan tim sebesar Brazil. Tahu nggak saudara, apa rahasia terbesar Haaland bisa bermain begitu luar biasa di tengah tekanan stadion yang begitu bergemuruh? Para pengamat sepak bola tahu bahwa rahasia terbesar Haaland adalah dia merupakan tipe pemain yang sangat penurut dan seksama mendengarkan instruksi pelatihnya. Di klubnya Manchester City ya. Ini penggemar sepak bola langsung bener nggak ini? Haaland tuh dilatih oleh pelatih legendaris yang bernama Pep Guardiola, yang terkenal sangat keras, perfeksionis, dan menuntut. Bisa dibuka gambarnya? Ya. Coba perhatikan foto di layar tuh saudara. Itu adalah momen nyata di mana Pep Guardiola berlari, tiba-tiba lari ke lapangan. Ngapain coba? Ternyata mau negur keras si Haaland. Secara langsung gak lihat lagi kalau itu lagi di syuting sama kamera. Haaland menceritakan bahwa cara Pep menegur dan menyampaikan kebenaran taktik terkadang sangat keras, bahkan disebut Haaland brutal. Tapi apa respon Haaland? Langsung kesel gitu dia. Bangkang, merasa egonya terluka karena dia adalah pemain bintang? Enggak. Haaland tuh bilang begini, saya sangat menyukainya. Karena itu menunjukkan dia 100% ingin membuat saya menjadi pemain yang lebih baik. Lebih baik mendengar kebenaran yang jujur daripada kata-kata manis yang palsu. Itu kata-kata Haaland, bukan Alkitab. Batin Haaland tunduk untuk menyimak setiap instruksi taktis dari sang pelatih demi kemenangan tim. Karakter penurut inilah yang dibawa Haaland hingga ke tim nasional Norwegia. Meskipun Pep Guardiola atau pelatih klubnya gak berada di sampingnya saat itu membela negara, Haaland memenangkan pertandingan melawan Brazil karena batinnya telah terlatih untuk menyimpan, mengingat, dan menaati setiap instruksi taktis yang pernah diajarkan pelatihnya. Bapak Ibu, disinilah transisi penting dalam kehidupan kekristenannya kita. Tantangan hidup kita, pergumulan keluarga kita, himpitan ekonomi, ya, hingga sifat-sifat buruk kita yang lama seringkali kelihatan menakutkan, seperti besarnya tim Brazil itu. Besar, kuat, dan rasanya mustahil dikalahin oleh kekuatan kita yang biasa-biasa aja. Kita seringkali stres dan nyerah sebelum bertanding. Kenapa? Karena kita coba ngadepinnya dengan kekuatan otot ego kita sendiri. Tapi melalui ayat ini, Paulus ngingetin jemaat Efesus dan kita semua. Kunci kemenanganmu bukan terletak pada seberapa kuat kekuatan dirimu sendiri, tapi pada seberapa peka
batinmu mendengarkan dan menaati tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pelatih agung dalam setiap batinnya kita. Saya punya pengalaman, saudara. Dulu saya pernah kepancing, marah besar banget sama anak saya nomor 2. Di saat dia umur kira-kira 5-6 tahun lah kira-kira. Saya lupa, anak saya itu lagi kesal apa gitu, saya lupa. Tahu-tahu yang dia lakukan adalah, saudara, dia keluar ke teras rumah, dia lempar, buang semua sandal dan sepatu ke jalan raya depan rumah. Jadi rumah saya dulu itu adalah rumah yang tanpa pagar. Ya. Jadi semua sepatu dan sandal yang tersusun di rak depan teras rumah itu berhamburan di jalan raya, saudara. Seketika itu juga saya murka dong, saudara. Ya. Anak ini saya pikir harus diberi pelajaran nih. Saya datengin dia, lalu saya sentil telinganya sekuat-kuatnya tenaga saya. Sentil berkali-kali. Tapi di luar dugaan, dia gak nangis, saudara. Waduh, dia justru berdiri tegak dan natap mata saya, saudara. Ego saya sebagai manusia, sebagai ayah, sebenarnya terpancing untuk bertindak lebih keras lagi. Tapi di tengah keheningan yang super tegang itu, saudara, di situ Roh Kudus seperti ingetin saya. Dengan lembut, kamu minta maaf. Pikiran rasional saya langsung menolak sebenarnya. Enak aja, dia yang salah kok. Dia harus ngerti kali ini, dia salah. Gak bisa, anak tuh dibayain melulu. Itu seperti itu, saudara, pikiran saya waktu itu. Tapi suara hati kecil saya seperti bisik lagi. Kamu duluan yang minta maaf. Langkah ini menurut saya aneh sih. Gak masuk akal saya waktu itu. Roh Kudus, Sang Pelatih Agung, sedang memberikan instruksi taktis, ya, yang bertentangan dengan ego kedagingannya saya. Tapi ya udah deh, saya lakuin. Saya tarik napas, siapin hati supaya tenang dulu. Saya duduk di kursi supaya pandangan saya sejajar dengan tinggi anak saya, si Axel itu. Saya pegang kedua pundaknya, saya tatap matanya. Dan dengan nada suara yang lembut, saya bilang begini, Axel, Papi minta maaf ya. Tadi Papi sentil Axel kuat-kuat. Sakit gak kupingnya? Saudara, detik itu juga air mata Axel tumpah deres. Itu sebuah pengalaman yang saya gak pernah lupain. Saya langsung peluk dia. Udah, akhirnya malam itu saya berdua sama Axel kerja bareng lah, kumpulin sendal sama sepatu yang terhamburan di jalan raya. Saya susun kembali di rak, karena ini urusannya sama Pang 6. Ngerti kan Pang 6? Di tengah badai masalah saudara hari ini, mau gak saudara dengar bisikan Roh Kudus dalam batin saudara? Saat asik nih, chatting akrab sama lawan jenis yang udah punya keluarga, Roh Kudus bisikin apa? Udah, jangan lanjutin, nanti masalah. Terus respon kita apa? Apa sih Roh Kudus ini? Gak gaul banget. Saat khawatir sama keuangan keluarga, Roh Kudus bisikin, tetap jujur ya dalam kerja. Aku Tuhan yang bawa kamu sampai hari ini. Aku juga Tuhan
yang akan bawa kamu ke hari-hari depan dalam pemeliharaanku. Jadi saudara, iman yang mendalam bukanlah hasil kerja keras otot egonya kita. Amin. Tapi murni itu hasil karya supranatural Roh Kudus. Saat kita milih untuk taat dan tunduk pada pimpinannya dari hari ke hari. Saat kita lunakin hati kita pada instruksinya. Disitulah batin kita dikuatin. Dan kita bisa mengalami kemenangan dalam setiap kemustahilan hidup kita. Termasuk kemustahilan ketika tubuh saudara divonis sakit. Mungkin saudara gak langsung sembuh. Tapi batin saudara tetap bisa punya damai yang gak masuk akal itu. Kasih tepuk tangan paling meriah. Poin yang ketiga. Iman akan membuat kita semakin dekat dengan Kristus. Karena iman membuka pintu bagi Kristus. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Sehingga imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya undang tim pemusik bisa maju ke depan. Melalui ayat ini saudara, Paulus ngajarin kita tentang sebuah perubahan kepemilikan yang radikal atas hidup kita melalui iman. Di dalam bahasa aslinya, kata yang digunakan untuk tinggal adalah katoikeo, ya, yang artinya menetap secara permanen sebagai pemilik penuh atas seluruh isi rumah, bukan sekedar singgah sementara. Kenapa Paulus sampai menggunakan ilustrasi itu? Kita harus ingat saudara, situasi Paulus saat berada di penjara kota Roma. Sebagai seorang tahanan, Paulus hidup di bawah pengawasan ketat kekaisaran Romawi. Dalam sel penjara saudara, prajurit-prajurit Romawi itu datang dan pergi silih berganti untuk menjaga dirinya. Ya, hari ini dijaga oleh prajurit A, besok dijaga oleh prajurit B, lusa dijaga oleh prajurit C. Bagi Paulus, para penjaga Romawi ini hanyalah orang asing yang lewat. Sehingga sementara demi tugas, tanpa pernah membangun relasi pribadi yang hangat dengannya. Mereka ada sih di dekat Paulus, tapi mereka nggak tinggal menetap di sana secara batin. Yang mengerti katakan amin. Dari pengalaman itu, Paulus nggak ingin loh jemaat di Efesus dan kita semua di ruangan ini memperlakukan Yesus seperti prajurit Romawi itu. Banyak orang Kristen memperlakukan Yesus hanya sebagai tamu atau penjaga silih berganti. Mereka mengizinkan Yesus datang di hari Minggu, menyapanya sebentar, tapi setelah ibadah usai, ya, mereka mempersilahkan Yesus pergi lagi, dan mereka hidup menurut kemauannya mereka sendiri. Iman yang mendalam adalah iman yang menyerahkan seluruh ikat kunci ini, saudara, kepada Yesus. Seluruh ikat kunci ini. Kita nggak lagi menempatkan dia hanya di ruang tamu. Hanya di ruang tamu. Tapi kunci kamar kita dan ruang-ruangannya kita simpen. Karena kita tahu kamar utama kita berantakan. Iman yang mendalam itu, kalau kita izinkan Yesus masuk, menetap, tinggal secara permanen ke seluruh sudut kehidupannya kita. Amin. Keuangannya kita, masa lalunya kita, masa depannya kita, bahkan kelemahan-kelemahan batinnya kita yang paling rapuh sekalipun, untuk dipimpin
dan dikuasai olehnya. Kalau Yesus pegang seluruh kunci dan berhak penuh dalam hatinya kita, Dia pasti akan memenuhi seluruh batinnya kita dengan kasih-Nya Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Dan karena kasih Kristus itu terlalu besar, saudara, untuk disimpan sendirian di dalam rumah hatinya kita. Kasih itu pasti akan meluap, keluar lewat pintu, jendela hidup kita dalam bentuk apa? Rasa belas kasihan, gak tega, rasanya gak bisa dibiarin gitu aja. Kalau kita lihat sesama kita butuh dilayani untuk semakin kenal Tuhan. Baru minggu lalu, saudara, saya dan istri saya pergi menghadiri Alpha Conference, pertemuan hamba-hamba Tuhan di Kuala Lumpur, Malaysia. Konferensi ini sangat besar, saudara. Dihadiri oleh lebih dari 3.000 orang dan 43 negara. Jadwalnya luar biasa padat, saudara. Dari jam 9 pagi sampai 10 malam. Saya sampai mikir, ini kami para pendeta lagi dikuatin imannya, apalagi diuji fisiknya, saudara. Ya. Ada jeda istirahat. Kami segera gunain buat makan siang atau makan sore dengan cepat. Supaya kami bisa lanjut ke sesi berikutnya. Nah, ceritanya kami itu lagi makan sore lah sama 2 temen dari MDC Jakarta. Boleh diklik gambarnya? Iya. Di meja makan itu, salah satu teman kami ini bagiinlah sebuah cerita yang luar biasa yang ia alami saat makan siang secara terpisah dari kami. Saat makan siang di food court, meja yang penuh sesak dan orang-orang yang duduk bersebelahan tuh gak saling kenal, saudara. Di sebelah teman kami, duduklah seorang wanita muda yang tampak sendirian. Teman kami ini inisiatif lah ngajak ngobrol dengan ramah. Karena cewek itu pakai gelang tanda peserta conference. Saudara bisa perhatikan di tangan saya itu sebelah kiri ada gelang merah. Itu tanda kita itu peserta conference, saudara. Nah, niatnya awal ngobrol untuk sekedar nambah relasi ya. Biasanya kan ngobrol itu apa? Tanya dari negara mana dan lain sebagainya. Setelah beberapa saat ngobrol hangat, teman kami itu nanya lah. Wah, kamu pasti aktivis gereja yang sangat aktif ya. Sampai datang jauh-jauh ke konferensi ini. Lalu perempuan itu tersenyum canggung dan kayak gelengin kepala gitu, saudara. Oh bukan, saya tinggal di Kuala Lumpur. Saya ini sebenarnya belum punya agama. Hah? Iya, tentu aja teman kami ini langsung kaget, saudara. Bagaimana mungkin seseorang yang belum beragama bisa hadir di konferensi para hamba Tuhan sebesar ini? Wanita itu ngomong begini, saya bahkan nggak tahu sebenarnya acara ini acara apa. Saya hanya diajak oleh salah satu teman saya yang aktif di gereja yang ngadain konferensi ini di Kuala Lumpur. Dan kebetulan akhir-akhir ini saya ini lagi bergumul hebat, kata dia. Saya lagi cari tahu apa sebenarnya tujuan hidup saya di dunia ini. Kenapa dunia ini penuh dengan kekacauan, ketidakadilan, sakit penyakit dan penderitaan. Dia ngomong gitu sama teman kami dari Jakarta itu. Teman kami dengan sabar mulai dong kasih penjelasan untuk pergumulan wanita itu. Dia bilang gini, teman saya itu. Kamu tahu seperti halnya tukang cukur rambut, ya? Kenapa di dunia ini masih banyak orang yang berambut gondrong, kusut, gak rapi? Apakah itu karena gak ada tukang cukur di dunia ini? Bukan. Tukang cukur itu ada dan siap untuk nyukur. Masalahnya apakah orang-orang itu mau datang dan mempercayakan rambut mereka untuk dicukur atau enggak? Sama halnya dengan Tuhan. Kenapa dunia ini penuh dengan kekacauan dan penderitaan? Bukan karena Tuhan gak ada dan gak berkuasa. Tapi masalahnya, apa manusia itu mau datang cari Tuhan dan taruh hidupnya di bawah pimpinan Tuhan? Penjelasan itu sangat menyentuh hati wanita itu, saudara. Dengan rasa penasaran yang besar, saudara. Wanita itu tanya,
thank you loh penjelasannya. Tapi kalau boleh tahu, kamu sendiri sebenarnya siapa? Teman kami ini langsung jawab, saya ini seorang pendeta, I'm a pastor. Wanita tuh langsung kaget. Hah? Hari ini kok luar biasa sekali. Kenapa saya bisa ketemu begitu banyak pendeta hari ini, kata dia. Kami di meja makan sore itu langsung ketawa terbahak-bahak, saudara. Teman kami langsung jawab dalam hati waktu ngobrol sama perempuan itu. Ya eyalah, lu hadirin konferensi para pendeta itu tuh. Tapi dia nggak tahu itu konferensi apa. Kami ketawa bareng di meja makan. Saat itu saudara, teman kami lanjut cerita. Tahu nggak? Tiba-tiba air mata perempuan itu netes. Oh ya? Dia nangis di tengah kerumunan orang itu, kata dia. Di dalam tangisnya, dia bilang gini. Saya ngerasa hari ini Tuhan berbicara secara jelas dalam kehidupan saya. Tuhan seakan-akan turun langsung untuk menjawab seluruh pertanyaan dan pergumulan batin saya selama ini. Luar biasa ya. Mari kita renungkan dua pelajaran yang sangat mendalam dari kesaksian nyata ini, saudara. Yang pertama, orang yang butuh Tuhan sebenarnya ada sangat dekat dalam kehidupannya kita. Seringkali kalau kita pikir orang yang belum kenal Kristus jauh di mata kita. Enggak, mereka adalah orang dekat kita sebenarnya. Tetangga sebelah rumah kita, orang asing yang duduk di sebelah kita waktu kita makan. Pertanyaannya, apakah kita mau buka mulut, bangun komunikasi, dan berani ngajak mereka datang kepada Yesus? Yang kedua, kalau kita bergerak karena kasih, ya, kita nggak perlu terlalu banyak mikir atau ragu-ragu. Seringkali kita terlalu cemas. Aduh, nanti kalau kita ajak dia lalu dia marah gimana ya? Nanti kalau tersinggung gimana ya? Coba bayangin saudara. Teman dari wanita itu ngundang temannya yang bahkan belum beragama untuk ikut konferensi para pendeta. Secara logika manusia itu nggak masuk akal dan sangat beresiko untuk ditolak. Tapi teman itu tahu batas tanggung jawabnya. Tugas kita hanyalah ngundang dan bawa mereka. Selanjutnya biarlah Roh Kudus yang kerja di dalam hatinya mereka. Ternyata Roh Kudus bekerja sangat luar biasa. Di luar akal pikirannya kita. Pakai pendeta dari MDC Jakarta. Untuk di dalam makan siangnya itu nyatain kasih Kristus. Jadi saudara, inilah arti sesungguhnya dari kalimat penutup Rasul Paulus di Efesus pasal yang ketiga ayat 17b. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Iman yang semakin mendalam gak berhenti sampai di kepala. Iman yang mendalam adalah ketika kita melunakkan hati kita. Menyerahkan seluruh batin kita kepada Yesus. Dan biarkan kasihnya meluap keluar. Bawa jiwa-jiwa pulang kepadanya. Memenangkan jiwa itu sesederhana meminjamkan telinga kita untuk mendengar. Kasih senyuman yang baik. Dan akhirnya kita berani infoin. Ngajak. Nawarin tipis-tipis. Gak usah banyak ceramah. Ikut aku yuk. Acara apa? Bisa ibadah. Bisa kesan. Kelas pemuritan. Alpa. Ngajak pelayanan. Ngajak acara donor darah di gereja. Buat apa itu semua? Supaya Yesus pun tinggal juga dalam hatinya mereka.